silakan masuk Ibu. Ya, Silakan duduk Pak, Bu, silakan duduk. Baik, Ibu, Bapak, apakah sudah kenal saya nih? belum. Baik, perkenalkan kembali, saya Bidan Bella yang bertugas pada PMI hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu, tujuan Bapak dan Ibu untuk kemarin untuk apa nih? Untuk memeriksakan kehamilan. Memeriksakan kehamilan. Baik. Jadi karena di sini Ibu ini memeriksakan kehamilan, jadi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan untuk memenuhi data yang saya butuhkan. Untuk itu, apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik, karena bersedia, jadi untuk pertama saya akan menanyakan dulu, Ibu datang kemari untuk memeriksakan kehamilan, apakah ada keluhan Bu? Ada. Baik, untuk keluhannya bisa diceritakan. Saya sering kencing di malam hari, Bu. Baik, berarti itu sangat mengganggu aktivitas Ibu ataupun tidur Ibu nih. Iya. Baik, karena itu kalau gitu sih saya ingin menanyakan apakah Bapak dan Ibu membawa KTP ataupun kartu keluarga nih? Tidak mau. Baik, karena tidak, untuk itu nanti mungkin saya akan menanyakan beberapa hal karena tadi Bapak dan Ibu juga sudah bersedia, jadi saya mulai saja ya. Baik, untuk nama Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu adalah Ibu Dayu. Kalau boleh saya tahu, nama panjang Ibu siapa nih? Ibu Dayu Rati. Baik, untuk umurnya, sekarang Ibu udah umur berapa nih? 25 tahun. Untuk agamanya, mohon maaf saya menanyakan agama Bu nih. Untuk agamanya, Agama Hindu. untuk pendidikannya bagaimana Bu? Apakah Ibu saya bisa? Kemudian untuk keseharian Ibu, apakah Ibu bekerja sebagai rumah tangga atau Ibu bekerja di luar rumah Ibu? Sebagai rumah tangga. Kemudian untuk alamatnya, Ibu sekarang tinggal di mana nih dengan suami? Di Brokat. Untuk nomor telepon rumah apakah ada Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Untuk nomor HP yang saat ini Bapak dan Ibu bawa apakah ada? Pertama saya menanyakan nomor Ibu terlebih dahulu nih. Untuk nomor Ibu bisa disebutkan 082. Baik. Kemudian selanjutnya saya membutuhkan data dari Bapak juga nih. Nah, untuk nama Bapak, nama panjangnya siapa nih? Doni Mahendra. Baik, untuk umurnya untuk sekarang berapa nih? Umur saya 30. Kemudian untuk agama hampir sama nih. Kemudian untuk pekerjaannya, apakah Bapak bekerja di luar rumah atau bekerja di dalam rumah? Kalau di luar saya jadi tukang bangunan. Berarti kerjanya tiap hari nih, setiap hari. Kemudian untuk alamatnya sama nih, Sama. Kemudian nomor HP Bapak apakah ada? Mohon disebutkan nih. 081. Jadi untuk tempat pekerjaannya, kalau boleh saya tahu apakah di sana ada nomor tempat pekerjaan Ibu, Bapak, karena nanti bila ada sesuatu pada Ibu, misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, kalau saya tidak bisa menghubungi Bapak, bisa saya menghubungi tempat pekerjaan Bapak. Kalau tempat pekerjaan saya tidak ada nomor HP, karena mungkin di tempat kerja saya dekat sama rumah dan kami. Nah, syukurlah kalau dekat nih. Kemudian selanjutnya, tadi Ibu juga mengatakan bahwa alasan Ibu datang kemari itu ingin memeriksakan kandungan. Kemudian untuk keluhannya itu adalah sering kencing. Nah, sering kencing, apakah ada keluhan lain Bu? Tidak ada. Tidak ada.
Kemudian mohon maaf lagi nih, saya ingin menanyakan mengenai riwayat menstruasi ibu. Kalau ibu masih ingat, kapan nih ibu terakhir menstruasi? Tanggal 4 November. Untuk tanggal 4 November ini apakah sudah bersih atau baru mulai bu? Baru mulai. Baru mulai. Jadi untuk tafsiran persalinan, apakah ibu sudah mengetahui? Apakah sebelumnya ibu sudah pernah memeriksakan di tempat lain atau belum pernah ibu? Sudah pernah tapi saya lupa ibu. Iya. Baik, di sini saya mendapatkan bahwa tafsiran persalinan ibu itu di tanggal 10 bulan Agustus 2023. Nah, tanggal ini bisa saja berubah-ubah bu. Nah, tapi kalau untuk bulannya itu sudah dipastikan di bulan Agustus nih. Ya. Kemudian untuk riwayat menstruasinya itu, apakah ibu menstruasinya itu normal, misalnya di tiap 28 hari itu maju atau mundur gitu ibu, atau bicara Normal. normal. Tidak, 28 hari itu tiap 28 hari datang haidnya nih. Ya. Untuk jumlah darah, ibu apakah tahu nih berapa sekiranya darah yang keluar saat ibu menstruasi? Tidak tahu. Tidak nih. Baik, selanjutnya mengenai riwayat perkawinan. Nah, kalau mohon maaf lagi bu dan bapak, saya menanyakan ini halnya privat, tapi saya juga membutuhkan data untuk melengkapi data yang saya butuhkan. Untuk suaminya, Niki, apakah suami pertama atau sebelumnya udah pernah menikah nih? Tidak, suami pertama. Baik, kemudian untuk lama pernikahannya, kalau boleh saya tahu kalian sudah menikah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian kalau kehamilannya ini adalah kehamilan pertama atau sebelumnya sudah mempunyai anak? Kehamilan pertama. Untuk itu, apakah sebelumnya ibu pernah mengalami keguguran, abortus atau yang lainnya ibu? Tidak pernah. Berarti ini real kehamilan pertama ini, dan ibu juga tidak pernah keguguran. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan bahwa ibu sudah menikah 2 tahun dan baru memiliki anak dan tidak ada riwayat keguguran. Nah, untuk anak ini apakah direncanakan atau sudah bagaimana ibu? Sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Baik. Karena ini adalah kehamilan pertama bapak dan ibu, jadi saya tidak akan menanyakan mengenai pengalaman menyusui. Nah, apakah ibu pernah menyusui anak orang atau bagaimana? Jadi belum ada pengalaman menyusui ibu ini. Baik, selanjutnya itu adalah riwayat kehamilan sekarang. Untuk kehamilan sekarang, tadi ibu juga mengalami sering kencing. Kalau boleh saya tahu, ini kehamilan sudah berapa bulan nih? Sudah hampir 8 bulan. Sudah hampir 8 bulan. Kemudian untuk gerakan janin apakah sudah dirasakan ibu? Sudah. Bapak juga udah pernah merasakan? Sudah. Jadi kalau masih ingat dalam waktu 24 jam ada berapa kali gerakan nih? Kurang tahu ini, tapi di satu hari itu pasti ada lebih ya. Berarti tiap 1 hari itu ada berapa nih, berarti aman untuk janinnya. Nanti saya juga akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui lebih lanjut nih. Kemudian untuk ibu dan bapak apakah sudah mengetahui mengenai tanda dan bahaya kehamilan? Tidak. Baik, saya ingin menanyakan karena ini sudah kehamilan, sudah mencapai 8 bulan, berarti ini kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga nih. Untuk bahaya pada trimester ketiga ini itu ada demam, apakah sebelumnya bapak atau ibu pernah demam? Tidak nih. Kemudian apakah pernah mengalami pendarahan ibu? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian nyeri perut apakah pernah? Tidak. Sakit kepala yang hebat juga apakah pernah? Baik, berarti penyakit-penyakit yang berbahaya ini syukur ibu tidak mengalaminya.
sebagainya Bu nih. Jadi saya sarankan Ibu untuk selalu beristirahat, dan Bapak juga karena kehamilan ini sudah memasuki trimester ketiga, jadi tentunya akan ada sedikit kekhawatiran nih mengenai proses persalinan. Jadi Bapak, saya sarankan selalu mendampingi Ibu nih, dan selalu memperhatikan mengenai pola istirahat, pola makan, dan sebagainya Bu nih, Pak. Kemudian mengenai riwayat kehamilan. Kemudian saya ingin menanyakan lagi nih, mohon maaf Ibu, Bapak, untuk keluarganya, baik keluarga Bapak maupun keluarga Ibu, apakah ada penyakit turunan seperti diabetes, anemia, kemudian TBC dan lain sebagainya, apakah ada nih? Tidak ada. Baik dari keluarga Bapak juga tidak ada, dan keluarga Ibu juga tidak ada. Jadi untuk sebelum-sebelumnya Bapak Ibu dan Bapak itu pernah merasakan gejala yang namanya sesak napas, kemudian sering capek, gitu. Ada keluhan seperti itu? Tidak ada. Tidak. Berarti untuk kehamilan sekarang aman-aman aja Bu ya, selain Ibu mengeluh sering kencing itu yang baik. Untuk keluarga juga aman. Nanti juga saya akan melakukan pemeriksaan nih untuk mengetahui lebih lanjut. Baik Ibu, itu saja data yang ingin saya tanyakan, dan sebelumnya saya juga mohon maaf nih karena terlalu banyak menanyakan sesuatu. Saya tahu itu berupa privasi, jadi seperti yang saya katakan bahwa data itu sangat perlu untuk saya kaji nih. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut, jadi saya akan membantu Ibu untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, dan Bapak bisa mendampingi. Baik, untuk Ibu bisa ikut saya. Bapak Ibu silakan kita langsung cek di badan saya ini. Ibu bisa membuka sepatunya. Itu berat badan Ibu 54 nih. Ibu mohon menghadap ke depan nih. Dan ini bisa dulu. Untuk tinggi badan Ibu 152 nih. Ibu langsung saja di sini. Ibu, saya izin bertanya, untuk tangan yang biasa digunakan itu bagian mana nih? Tangan kanan. Bagian kanan. Jadi saya akan periksa bagian tangan kiri Ibu nih untuk memeriksa dia. Dulu nih, mohon tangannya di saya kecuriannya 27 nih, jadi normal untuk Ibu saat ini hamil. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ini. Ibu mohon ulurkan tangannya. Saya akan periksa suhu tubuh Ibu terlebih dahulu. Begitu, mohon Ibu bersihkan ketiaknya dulu. Bisa dimasukkan Ibu. Tangannya juga diulur. Saya cek tekanan darah dulu.
Ibu, apakah sebelumnya Ibu ada riwayat darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, untuk tekanan darah Ibu normalnya 120. Untuk termometernya bisa diambil Ibu. Untuk suhunya 34 nih. Ini untuk tangannya saya cek dulu nih. Ini juga normal Ibu. Normal jauh. Baik, Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian atas kepala Ibu hingga bagian kaki Ibu nih. Pertama itu dari bagian wajah. Saya lihat di bagian mata Ibu keduanya simetris, tidak ada luka maupun bekas luka. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk memeriksa. Baik, untuk konjungtivalnya merah muda dan sedaranya juga berwarna putih ini. Permisi Ibu, Ibu mohon melihat ke atas nih. Ibu mohon Ibu buka maskernya nih. Baik, saya lihat di bagian wajah Ibu tidak ada luka ataupun flek nih. Kemudian di bagian hidung saya lihat hidung Ibu simetris, kemudian juga tidak ada luka nih. Mohon izin nih saya tekan. Baik, tidak ada benjolan. Permisi Ibu mohon tarik nafas, hembuskan. Sebenarnya lagi Ibu tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, setelah saya cek apakah salah satu dari hidung Ibu itu ada sempatan? Tidak ada. Itu saya pastikan lagi Ibu nih. Ibu bisa menghadap ke atas, saya lihat hidung Ibu bersih dan juga tidak ada polip nih. Selanjutnya di bagian telinga, saya lihat kedua telinga Ibu juga simetris. Mungkin Ibu, telinga Ibu juga bersih, tidak ada luka. Sebelahnya lagi bersih juga nih, tidak ada luka. Selanjutnya di bagian bibir Ibu berwarna merah muda. Untuk itu Ibu mohon buka mulutnya Ibu. Saya lihat baik, tidak ada sariawan. Kemudian giginya juga bersih Bu, tidak ada gigi berlubang. Mohon Ibu ke atas, saya lihat baik, tidak ada amandel juga Bu. Baik, selanjutnya di bagian leher Ibu. Saya lihat leher Ibu juga simetris, bersih Bu ya. Dulu untuk lihat lehernya juga tidak ada. Untuk itu Ibu bisa menang. Apakah ada sumbatan Ibu? Tidak. Kemudian tidak ada pembendungan vena jugularis juga Bu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian payudara, perut hingga bagian genitoria Ibu. Untuk itu Ibu bisa mulai. Baik Ibu, sekarang saya akan periksa bagian payudara Ibu. Untuk itu Ibu tangannya mohon diataskan. Baik, saya bantu untuk buka baju dulu. Permisi Bu. Baik, saya lihat dari kedua payudara Ibu itu tampak simetris, kemudian tidak ada luka maupun bekas luka Bu.
Untuk itu saya mohon izin untuk periksa. Pojok halaman payudara itu tidak ada benjolan, kemudian di bagian kiri juga tidak ada benjolan nih. Itu saya mohon baik tidak ada sekret yang keluar juga nih. Bagian susu ibu juga mengalir dengan baik. Ya, saya bantu tutup nih. Ya, saya akan memeriksa di bagian perut, sekaligus saya akan melakukan pemeriksaan leopard nih. Baik, saya izin ibu. Saya bantu buka baju. Baik, bagian perut ibu tidak ada luka maupun bekas luka bu nih. Namun di sini terdapat strie, tapi ibu tidak perlu khawatir karena strie ini wajar dialami oleh ibu hamil dan nanti akan hilang tersendirinya nih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard. Untuk itu, ibu mohon ditekuk kakinya ibu. Ya. Bu nih. Baik, tidak ada kontraksi bu nih. Selanjutnya saya akan memeriksakan leopard 1 untuk mengetahui bagian apa yang berada di bagian atas perut ibu. Nah, bagian atas teraba seperti benjolan, kemudian lunak, itu bisa dikatakan bagian bokong bu nih. Kemudian tinggi perut ibu itu 3 jari di bawah pusat. Selanjutnya leopard kedua, mengetahui bagian kanan dan bagian kiri. Untuk bagian kanan itu teraba bagian kecil janin ibu nih. Kemudian di bagian kanan perut ibu itu teraba seperti papan, kemudian menonjol nih. Itu dapat saya katakan sebagai punggung janin ibu. Selanjutnya leopard ketiga, mohon izin bu nih saya goyangkan sedikit. Baik, bagian bawah janin sudah masuk ke TAP bu nih. Selanjutnya melakukan pemeriksaan leopard 4. Nah, untuk itu saya sarankan ibu untuk meluruskan kakinya nih. Baik, untuk itu saya mohon izin untuk membelakangi ibu nih, untuk memudahkan saya melakukan pemeriksaan. Leopard 4 untuk mengetahui seberapa jauh memasuki TAP. Nah, untuk bagian bawah janin ibu sudah sedikit masuk ke TAP bu nih. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi dari perut ibu. Baik, itu ada 32, jadi sesuai dengan umur kehamilan ibu nih, jadi normal. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian detak jantung janin ibu. Mohon izin bu nih. Baik, 3 jari di bawah pusat. Untuk itu saya mohon izin untuk mengambil tangan ibu nih untuk mengetahui perbedaan antara denyut nadi ibu dengan detak jantung janin ibu. Mohon izin ibu tangannya. Baik, untuk detak jantungnya, untuk detak jantung janin ibu normalnya 130. Baik ibu, pemeriksaan bagian perut sudah selesai. Saya bantu untuk memasang baju kembali. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian genitalia ibu nih.
Baik ibu, mohon izin ibu untuk menekuk kaki. Baik, tekuk kakinya ibu. Ini saya bersihkan ibu. Membersihkan labia mayora terjauh. Membersihkan labia mayora terdekat. Membersihkan labia minora terjauh. Membersihkan labia minora terdekat. Membersihkan vestibulum perineum hingga hati. Baik ibu, setelah saya bersihkan, saya cek dulu nih. Permisi. Baik, di bagian vagina ibu tidak ada cairan yang keluar, kemudian tidak ada pembengkakan juga nih, dan saya sudah membantu untuk membersihkan, jadi sudah bersih ibu. Saya bantu. Baik ibu, pemeriksaan vagina juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian tangan dan kaki ibu untuk mengetahui apakah ada luka, ada embun dan lain sebagainya. Baik, untuk tangan bagian kiri saya lihat kedua tangan ibu simetris, kemudian tidak ada pembengkakan, benjolan ataupun ujung dan kukunya juga bersih. Selanjutnya di bagian kaki. Bagian kaki saya periksa dulu nih. Di bagian kaki tidak ada udin, tidak ada luka maupun bekas luka. Nah, untuk itu saya izin untuk ibu bisa berbaring berlawan arah dengan saya ini. Saya akan periksa apakah ada varises atau tidak. Untuk ibu saya bantu. Yes. Mohon disilakan kakinya ibu. Baik, bagian kaki kiri tidak ada varises ini. Ibu mohon berbaring ke hadapan saya ini, melihat kaki bagian kanan. Kaki bagian kanan ibu juga tidak ada varises nih, jadi yang saja. Baik ibu, karena pemeriksaan sudah selesai, yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella yang dimana nanti apakah kedua kaki ibu ada refleks atau tidak nih. Untuk itu saya mohon izin ibu untuk duduk nih. Ibu saya bantu, mohon izin bangun ibu. Duduk. Ibu saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella nih. Ini sih ibu. Terasa ya, sebelah kakinya. Terasa ya, seperti yang ini. Ibu bisa terasa. Dan ibu karena pemeriksaan sudah selesai, jadi saya persilakan ibu untuk mengganti celana ibunya nih. Saya akan ketemu itu. Mari ibu duduk kembali. Baik, tadi saya juga sudah melakukan pemeriksaan dan Bapak juga sudah melihat kan Kak nih. Nah, dari hasil pemeriksaan saya lihat dulu ya. Untuk berat badan ibu dengan umur kehamilan sekarang itu normal nih. Kemudian untuk tinggi badannya juga normal. Nah, di sini ada suhu tubuh ibu, di mana suhu tubuh ibu ini terlalu dingin nih, mungkin di daerah ibu itu dingin nih. Jadi untuk selanjutnya untuk TFU itu 32, itu juga normal untuk kehamilan ibu, dan
detak jantung janin, Bapak Ibu sudah melihat tadi saya melakukan pemeriksaan bahwa DJJ-nya itu bagus nih. Nah, Ibu, pemeriksaan juga sudah selesai. Dan di sini saya ingin menginformasikan mengenai keluhan Ibu yang tadi Ibu mengeluh mengenai sering kencing nih di malam hari. Solusi yang dapat saya berikan itu Ibu bisa minumnya itu di siang hari aja nih. Di siang hari Ibu cukup minum, kemudian di malam hari 2 jam sebelum tidur usahakan Ibu jangan tidur nih supaya istirahat itu tidak terganggu. Nah, untuk pola makan juga untuk vitaminnya masih ada Ibu, masih lebih lagi sedikit. Jadi kalau begitu nanti saya akan berikan sedikit vitamin ini untuk menambah. Kemudian saya ingin menanyakan lebih sedikit dulu mengenai proses persalinan. Nah, untuk rencana persalinannya Ibu memiliki rencana mau bersalin di mana Ibu? Di bidang apakah Ibu berkenan untuk melahirkan di tempat kami? Ya. Besok hari sehat ini dan saya bisa membantunya. Nah, saya juga ingin menanyakan mengenai golongan darah Ibu. Tadi saya lihat golongan darah Ibu itu biru nih. Kemudian untuk golongan darah Bapak ini hati Ibu. Berarti beda sama ibunya ya. Untuk Ibu maupun keluarga Bapak, apakah ada golongan darahnya yang sama dengan ibunya? Siapa untuk Ibu? Ibu saya. Ibunya. Oh, jadi ini Bu, nanti pada saat melahirkan, saya ingin untuk menjaga-jaga aja Bu nih, misalnya ada pendarahan atau bagaimana, nanti saya bisa menghubungi keluarga Ibu untuk memulai transfusi darah misalnya. Selanjutnya mengenai persalinan Ibu yang melahirkan di sini di atas tengkara sehat ini dan saya bisa melawannya. Kemudian hanya itu sih yang dapat saya sampaikan dulu. Nah, nanti Ibu juga sudah mengetahui mengenai tanda-tanda kehamilan dan tanda-tanda kehamilan juga Ibu sudah mengetahui dan Ibu harus rajin-rajin membaca buku juga. Nanti apabila ada keluhan atau sudah mulai ada tanda-tanda kehamilan, Ibu bisa langsung saja datang ke Ibu nih bersama suami, dan suami juga saya sarankan untuk kehamilan sekarang ini Bapak harus berfokus ke Ibu dan juga janin. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan Ibu. Terima kasih atas videonya Ibu nih. Semoga Ibu dan janinnya bisa sama sampai lahirnya bayi Ibu nih. Ibu, terima kasih dan sekarang Ibu sudah diperbolehkan untuk Ibu untuk pertanyaannya, di sini juga sudah saya tambahkan mengenai hasil pemeriksaan yang tadi saya lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu,